Hai guys, welcome back to my channel Titi dan Tian. Sekarang aku lagi mulai ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat, sama teman-teman aku, selebriti-selebriti yang cantik-cantik banget, berbakat banget, dan yang pastinya aku ingin mendapatkan inspirasi dari mereka semua. Dan dari kemarin kita udah ngobrol sama Syifa Haju, sama Shiren Sungkar, dan kali ini kita bakalan ngobrol sama salah satu selebriti tercantik Indonesia, Sandra Dewi. Kan gimana sih Apa? kok kamu bisa tetap ceria, tetap cantik, tetap happy di tengah pandemik ini gitu. Aku pengen tahu, dari kemarin aku selalu nanya teman-teman juga, aku pengen tahu supaya aku bisa tetap stay happy, gimana caranya? Padahal ini situasi yang Ya, lumayan serius gitu. ya, sebenarnya sih semua ibu kita pribadi, apalagi kita punya orang tua ya, kita sayang banget sama papa mama kita kan, gitu. Mama papa tinggalnya Dan nggak barengan ya? enggak kan, Oh ya. barengan kan, kebetulan kan sama lah, kita kan sayang banget nih sama orang tua gitu. Tapi sahabatku dokter Messi bilang kalau bisa, walaupun udah di rumah aja tuh jangan ketemu dulu gitu. Jadi Iya, iya, iya. aku akhirnya nggak ketemu orang tua tuh udah 40 harian lah, udah hampir Aduh, 2 nggak bulan. kebayang kangennya, pengen ngobrol sama mama. Iya, iya kan, jadi akhirnya kita tiap hari ya Zoom kayak gini sama orang tua gitu. Cuma kalau dipikir-pikir kita sampai kapan yang kayak gini? Kan kita nggak pernah tahu kita sampai kapan kayak gini. Awal-awal aku stres juga sih ya, maksudnya kan kerjaan jadi di pending semua. Project yang ke pending banyak banget dong. Semuanya pending karena kan nggak ada yang mengambil resiko kan. Maksudnya kalau kita tetap keluar, takutnya kan ya takut lah pasti takutnya tertular atau apa. Jadi akhirnya kita pending semua kerjaan. Dan sedih sih pasti sampai kapan ya gitu ya, apalagi anak-anak kita kan masih kecil ya, kita kan pengennya anak-anak Masih tuh senang-senangnya ke taman, uh, keluar ke mana-mana. terus kan kalau kita kan udah menikmati dunia ini udah cukup lama ya, anak-anak kan baru lahir masih kecil. Aku cuma berharap one day semua selesai, anak-anak bisa hidup enak kayak kita semua gitu. Tapi pikiran pasti ada ya, aduh sampai kapan kayak gini ya, khawatir pasti ada. Tapi setiap kali aku mau mikir stres, aku pikir kayak, tapi kan kita masih bersyukur kita sehat gitu loh. Iya, Kita iya, tuh benar. pokoknya masih bersyukur, yang penting kita sehat. Masalah mah Kita, pasti ada dengan kita tuh denger adanya berita pandemi ini gitu. tiap hari tuh ada aja ya, ya Allah sedih banget. Maksudnya ada aja, maksudnya yang positif, yang apa itu Iya, deg-degan banget gitu. kalau lihat berita tuh, aduh Tuhan, kok begini banget 2020. Cuma setiap kali mau stres, jangan stres nanti imunnya drop gitu. Apalagi kan kita sebagai orang tua harus tampil kayak, wah happy aja depan anak-anak. Karena kan Sebagai mereka ibu, belum kita harus tetap jadi penyemangat mereka ya. iya, mereka bingung kan kenapa nggak boleh ke mall, kenapa nggak boleh ke taman, kenapa nggak boleh main, kenapa nggak boleh ketemu saudara, teman-teman. Itu loh, susah ngejelasinnya Rafa, kenapa. Maman juga enggak. Kan waktu itu aku lihat naik-naik mobil, Iya, keliling enggak, komplek. sekarang kita benar-benar nggak keluar rumah sama Jadi sekali. kamu Bahkan, bener-bener paling jauh pintu iya, sini. paling jauh balkon. Bayangin tiap harinya keluar, terus sekarang paling jauh balkon, gitu loh. Kayaknya banyak banget fasilitasnya. Aku lihat kemarin Sansan beliin Rafa mainan basket ya, seru banget sih. Mau nggak mau, daripada dia ngelempar sana-sini ke kaca, gitu kan, ke TV, mendingan aku sewain mainan aja lah, yaudah yang penting dia ya udahlah nggak bisa ke mall, kita bisa main bareng gitu. Itu cetar Tapi ya banget memang loh, mainannya seru banget loh. Dia emang seneng banget basket ya, Sansan. ya, daripada dia kayak di rumah nggak jelas, mendingan sewain aja deh. Itu yang itu ya beli soalnya disuka banget gitu. Nah kalau aku sih yang paling berat tuh adalah orang tua, karena kan ya kita kan sayang banget sama orang tua ya, cuma katanya sama orang tua tuh harus paling hati-hati gitu. Jadi akhirnya aku nggak ketemu dulu, aku juga nggak tahu nih kapan diizinkan untuk bertemu gitu. Kebanyakan konsultasi sama dokter loh. Oh iya, kamu sempat keluar ke vaksinnya Mika ya? Nah Itu gimana? kan Maksudnya protokolnya gimana keluar dari rumah tuh? dari rumah kan aku sama Mika sama susnya aja, dan kemudian aku nggak ke rumah sakit. Jadi aku ke depan rumahnya dokter Messi, kebetulan teman kita juga Oh, kan, di Messi. tempat Meci? Iya, dan dia Iya, iya. kebetulan sudah 2 bulan itu nggak keluar rumah, isolasi. Karena dia hamil besar, jadi dia nggak praktek gitu. Jadi aku ketemu cuma di depan rumah, dia pakai sarung tangan, pakai Iya, iya, masker, iya. kita semua pakai masker. Iya, jadi kita cuma di depan gerbang, buka pintu langsung, terus. Jadi kayak vaksin drive-thru gitu.
Iya, iya. Udah Jadi gitu kayak doang. semacam drive-thru ya, San, cuma di mobil cepret gitu langsung. Vaksin drive tuh, jadi nggak ke rumah sakit, nggak kemana-mana. Nah, aku sih yang jelas yang penting anak-anak sehat ya, karena kalau nggak darurat banget tuh nggak boleh ke rumah sakit katanya gitu. Kalau belanja gimana, San? Online semua. Semua online. Aku semua tuh belanja online, kadang-kadang datang barangnya udah nggak segar, ada tapi ya udahlah. Jadi Kadang-kadang kan kita ibu-ibu pengen ya kayak megang langsung nih apa jeruknya mau yang pilih yang gede-gede gitu. jeruk misalnya, buah, sayur, kadang datang udah lemes, udah letoy sayurnya, ya udahlah. Semuanya kamu Kalau pindahin nggak, online, San? Sebelum masuk kulkas kamu pindahin ke tempatan gitu juga nggak? Kalau aku gitu soalnya. iya, kita cuci dulu pakai sarung tangan, cuci dulu, semprot desinfektan, apa semua barang yang datang tuh ya kayak gitu. Aku apalagi ya kan sekarang di rumah aja, kalau anak-anak lagi tidur aku tuh kebanyakan nonton, jadi parno banget. Kamu drakoran ya? Kamu suka drakor ya? Aku baru banget. Aku baru drakoran. Aku Crash Landing on You, terus Itaewon Class. Ya. Aku ngasih tahu Descendants of the Sun ya, itu aku baru, tapi aku belum. Iya, itu bagus. Terus ada lagi yang sebenarnya bagus banget, lagi rating 1 nih di mana-mana. World of Merit ya. Aku kayaknya tidak damai sejahtera ya nonton itu ya, jadi aku nggak mau. Imun turun kan? Aku takut imun turun kalau nonton yang kesel-kesel. Nonton itu kesel, imun drop ya, jangan, bahaya. Daripada jadi aku tuh sampai konsultasi sama suami. Nonton gak ya ini? Suamiku bilang, kamu nonton film horor aja, kamu nggak bisa tidur beberapa minggu. Apalagi nonton yang kamu nggak bisa tidur berapa minggu? The Ring, Ju-on. Oh iya, turunnya gini ya. Gitu keluar lucu ya. Iya. Pokoknya aku tuh penakut banget dan orangnya parnoan gitu. Emang Sansan pernah ketemu hantu? Sansan pernah lihat hantu? Jangan sampai ya. Aku tiap hari berdoa sama Tuhan, saya punya mental yang sangat tempe. Tolong jangan temukan saya dengan hal-hal yang tidak baik. Pantesan ya waktu itu Sansan kayaknya pernah hubungin aku bilang Tikam berani banget. Ya. Lu gila ya Tia, ngapain lu syuting film horor? Soalnya pas kamu syuting, aku kebayang. Aku sampai tanya Mbak Wati kan yang make upin kita. Oh iya, Mbak Wati yang bilang. Iya. Cici gila ya, ngapain nih syuting horor? Aku yang takut. Ya nggak takut untuk pulang ke rumah gini-gini, aku udah, aduh, kamu yang syuting aja, aku yang parno. Lu bayangin kalau gue nonton. San, aku kan orangnya usil. Aku tuh zaman dulu, zamannya masih ada BlackBerry tuh, suka cepet-cepetin tuh suka ketemu banyak. Tapi ya disuruh hapus, soalnya kalau nggak bisa demam katanya. Jadi aku hapus, sayang banget. Aduh, kalau aku nggak bisa tuh. Aku tuh sampai pindah rumah aja, aku tuh udah doain tuh setiap bulan harus ngecek ada apa gitu. Aku tuh parno soalnya orang. Tapi untungnya nggak ketemu yang aneh-aneh. Gila, gue bisa gantung diri. Tapi Sansan katanya anak kecil sebelum 2 tahun itu suka kayak sensitif gitu loh. Kayak Juna Makai sih sebenarnya gitu. Masa sih? Iya, bayangin ya. Nih, aku ceritain. Jadi waktu itu aku lagi jadi aku lagi reading di sebuah rumah yang gede gitu. Terus Juna ikut, dia bawa balon-balon minion gitu. Terus habis itu dia pulang ke kamar nih, dia bawa tuh balonnya di kamar. Habis itu kita cuma berdua doang dan Tian masih syuting dong, belum pulang. Itu jam 10 malam, tiba-tiba dia senyum-senyum lihat ke arah balonnya. Terus dia bilang, iya dia mau ikutan juga main. Gue merinding gitu sekarang. Aduh. Langsung parno dong, langsung, hah? Udah Juna, kita tidur ya. Habis itu aku langsung kabarin Tian, kapan kamu pulang? Gila, gue parno banget. Di Bali pernah kita lagi di Ubud, lagi di pinggir sungai, kita lagi piknik, terus tiba-tiba dia zoom, kok aku jadi merinding ya? Yang loh ini. Terus udah gitu, tiba-tiba dia di pinggir sungai, di samping ada, kan suka ada pohon tuh, dia kayak jongkok gitu. Juna ngapain di situ? Terus dia bilang katanya ada om. Hah? Om Gemit lagi jongkok. Aduh gila, serem sih. Dia sering gitu. Tapi itu dan Kai juga. Hah? Itu sebelum 2 tahun. Pokoknya sebelum 3 tahun deh. Dia masih kecil. Sekarang dia udah lupa sama semua itu. Cuma sekarang Kai itu, kalau misalnya kayak aku udah mau tidurin malam-malam,
Kai, kita lagi cerita-cerita, terus dia tiba-tiba ngeliat ke satu tempat, terus dia diem. Kai kenapa? Gitu. Mau sama mama. Terus dia langsung kayak nggak mau nengok ke arah situ yang gitu. Dimerem-meremin, kasihan. Kayaknya dia melihat sesuatu yang aku tidak tahu. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa kita ngomongin horor ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang horor nih, ada Korea drama yang tentang hantu juga, tapi ini sedih banget sampai mata gue bengkak Coba aku catat namanya apa? Loh, kok kamu bisa nonton berani? Nah, bukan film setan soalnya, tapi memang dia tuh jadi gini, suami istri, pasangan muda, lagi hamil, dia meninggal. Kasian. Nah, jadi rohnya dia itu ngikutin anaknya sampai anaknya 5 tahun. Kayak gue merinding sih, tapi ini sedih banget. Ini lebih ke sedih. Jadi pas pertama gue nggak berani nonton karena kan kita punya anak. Jadi kan sedih banget. Cuma karena kayaknya bagus banget, akhirnya gue nonton. Awal-awal agak boring, cuma lama-lama sedih banget karena ya gimana pun ibu tuh kan sayang banget sama anaknya. Jadi saking sayang anak itu sedih. Terus harus melihat suami kita udah menikah dengan orang lain gitu. Oh my god. Sedih. Apa judulnya, San? Hi Bye Mama. Oh iya, itu aku lihat juga sih ada, maksudnya selewatan di Twitter gitu dibahas. Oh ternyata ceritanya gitu. Hi Bye Mama sama World of Merit kan yang lagi rame di Twitter ya. Tapi King of Eternal Monarch itu nonton. Gue fans banget Lee Min Ho. Sama ininya pengawalnya ganteng ya, aku salah fokus loh. Gimana sih? Iya, terus pengawalnya lucu banget. Pas pakai kacamata ganteng banget. Kalau ngomongin cowok lupa ya, udah punya anak 2. Udah punya suami. Sama kamu kan pernah cerita sama aku, kamu ngefans sama waktu itu siapa, Daniel Hene ya? Daniel Hene, iya tuh cakep banget, aduh ya Allah. Iya, terus aku banget random, San, kemarin baru banget lihat gitu. Telat ya, aku sukanya tahun 2020, pas aku lihat Instagramnya dia kayak, ya udah jauh. Udah tua. Gila nontonnya. Oh ternyata pantesan San suka banget sama dia. Gila, aku telat banget baru tahu. Telat deh. Cuma dia yang nyembuhin aku waktu aku masih syuting di Jogja, belum bisa pulang ke Jakarta. Nontonin dia aku happy. Aduh Titi, lagi begini dia syuting keluar kota. Aduh, aku tuh apa ya, terlalu mengkhawatirkan teman-teman kayak, aduh dia lagi syuting, dia begini. Cuman ya aku juga bingung, San, anak aku gimana di rumah, segala macam, aku juga kepikiran. Tapi ya gimana, aku juga kan nggak bisa nyetopin. Aku pengen nanya, pokoknya San gimana caranya bisa tetap cantik di rumah, tetap cantik, langsing, awet, perawatannya dari mulai melek mata sampai merem apa? Oke, sebenarnya nggak ada sih ya. Justru aku di rumah aja tuh aku nggak pernah make up, terus pakai baju rumah, kaos sama celana training aja gitu. Aku make up kalau ada yang harus difoto aja atau ada kerjaan yang harus diposting gitu. Jadi kalau kayak gini aja, Titi ngajak Zoom, oke, yuk kita make up. Kalau enggak ya udah cepolan, nggak make up. Terus awal-awal sih ini kan baru 1,5 bulan. Aku makan kayak orang gila. Karena aku pikir, ya udahlah, makan kayak orang gila kok kayak gini, tetap langsing, curang deh. Aku nggak pernah nimbang sejak melahirkan anak kedua, karena aku pikir ya udahlah, ini kan aku pengennya sih ini anak bungsu ya, jadi aku pengen kasih. Gak mau lagi lanjut, ini kan lagi stay home loh, San. Yang gue takutin, lagi stay home, hamil lagi. Kan lagi stay home nih, nggak lama nanti lihat tes adanya Mika lagi. Ini stay home nih bahaya nih. Enggak, aku pengennya sih 2 aja, pengennya. Jangan sampai kebobolan ya. Aduh, itu kan anak kamu ganteng-ganteng banget, rugi banget kalau cuma 2, San. Please deh. Kamu kan mau punya banyak anak, kan aku nggak 2 cukup. Aku pengen 3 sih, cuma yang 1 kemarin gagal, ya kan? Tapi udah cerita sama San. Apa? Iya, udah cerita, kamu udah cerita. Aku kan juga pernah gagal. Yang pertama kalau aku. Oh, kayak sama kayak aku, blighted ovum. Iya, blighted ovum. Nah, itu San, gimana sih cara ngakalinnya supaya kamu nggak ngedrop sama itu? Itu aku parah. Kalau aku justru hamil yang pertama. Jadi aku habis nikah, habis itu 2 bulan kemudian tuh hamil. Wah, aku udah senang banget. Pertama tes aku udah teriak-teriak, wah hamil. Soalnya
si Harvey nih pengen banget tuh punya anak. Jadi Jadi benar-benar aku udah senang banget. nikah langsung ya. Dia pengen banget punya anak. Tujuannya memang dia pengen banget punya anak gitu. Terus aku udah senang-senang, aku sama dia udah senang banget. Tiba-tiba pas cek detak jantung di minggu ke-6 itu nggak ada. Jadi pas awal cek, oh iya ini hamil ya Bu. Pas Tapi 6 nyari minggu, second opinion nggak abis itu? Nyari second opinion lagi? kan pas 6 minggu katanya nggak ada detak jantung. Terus aku tunggu, kata dokternya tunggu sampai 8 minggu. Aku dokter yang lain, terus tetap nggak ada detak jantung. Jadi aku drop banget kan. Hah, ini hamil pertama, terus gagal. Aduh, besok-besok aku bisa punya anak lagi nggak ya gitu loh. Jadi aku akhirnya dikuret. Dikuret umur 8 minggu anaknya. Itu tanggal 27 Desember setelah aku nikah. Aku sampai pas dikuret tuh agak-agak sadar nggak sadar, aku sampai kayak, "Dok, aku pengen punya anak lagi, Dok. Kasihan suamiku, Dok, pengen punya anak tapi gagal," gitu. Ya kalau kalau udah pernah punya anak terus gagal, ya maksudnya, "Oh, gue masih bisa hamil kok karena yang pertama aja bisa." Tapi ini pertama kali aku udah gagal. Jadi Jadi kayak langsung ngerasa, ini langsung drop. drop. Sama-sama sih, aku juga pertama sih pengalamannya. Oh, kamu pertama pernah ya? Iya, yang Blended Pernah Ovum, kakaknya Juna. Jadi punya, iya. iya lumayan ngedrop sih waktu itu. Apalagi kan kalau aku lebih lama dari Sansan ya. Kalau Sansan kan beberapa bulan. Kalau aku kan 3 tahun ya, 3 tahun. Itu tuh kayak bunyi orang-orang tuh udah macem-macem banget. Kapan hamil, kapan hamil, gitu. Makanya banyak banget sih yang minta apa tips-tips supaya nggak ngedrop, supaya nggak apa gitu-gitu. Makanya kalau misalnya bisa dapat dari Sansan kayak gini nih pasti seneng banget yang bisa nonton gitu. Habis itu kan dikuret, itu kata dokternya, aku kan stres banget waktu itu sampai sampai ngalor ngidul pengen punya anak lagi sampai inilah itulah. Terus dokternya bilang aku nggak boleh hamil dulu selama 3 bulan setelah kuret gitu. Oh ya Jadi akhirnya bersihin aku kan? ngebersihin dulu, terus suruh tenang dulu, jangan stres. Intinya sih jangan stres ya, jangan terlalu terbebani harus punya anak gitu. Di enjoy aja waktunya. Dan ternyata setelah 3 bulan itu, selama 3 bulan tuh aku kerja aja biar nggak stres gitu, biar nggak stres pengen punya anak terus, akhirnya aku ikhlas aja, dapat lagi, dan dapat pun aku parno. Belum percaya dulu ya, maksudnya tunggu dulu berapa bulan. Nggak berani ngasih tahu orang, takut gagal lagi, udah senang-senang gitu kan. Kali ini senangnya pun agak direm-rem dikit, takut nggak jadi gitu. Dan USG 3 minggu sekali, akhirnya aku 3 minggu sekali aku, "Dok, gimana setiap USG, Dok? Detak jantung masih ada kan? Detak jantung masih ada." Itu kayak Sama parno kan, banget. sama-sama. Aku sampai dia 7 bulan juga tetap nanya gitu kok. Iya, kita sampai WhatsApp-an juga kan, "Ti, kamu gimana? Kamu gimana?" Sama-sama pernah gagal, jadi ada rasa parnonya gitu. Jadi tapi intinya memang ternyata kita harus ikhlas, terus harus happy ya kayaknya ya. Happy itu paling penting kayaknya. Iya, iya. Soalnya kalau yang namanya hidup itu kan nggak ada yang sempurna, ya nggak sih? Jadi kalau kita gagal, ya udahlah kita Yang move namanya hidup on nggak terus ada yang sempurna, tapi ada yang hampir sempurna ya Sandra Dewi. titik Kamal enak aja. Sandra Dewi lah. Nah, jadi kadang-kadang mikir, kenapa ya kok orang lain gampang banget hamilnya, kok gue gagal gitu. Kadang-kadang mikir, kalau gagal tuh kan mikirnya, salah gue apa ya, dosa gue apa ya, kok gagal ya gitu. Pokoknya pasti kayak, kenapa ya gue salahnya di mana ya, kok Tuhan belum percaya. Cuman dipikir-pikir, namanya hidup itu kan gak ada yang sempurna. Ya udahlah, namanya gagal tuh biasa. Jadi aku coba lagi dan akhirnya baru berhasil gitu. Dan ganteng banget, lucu banget, baik banget lagi. Yang paling penting baik. Bunyi apa nih? Ya. Wah, Baik, apa tuh? baik banget. Alarm apa tuh? Oh ini masakan buka. Masak makanan buka. San, gimana rasanya punya anak yang lucu-lucu dan ganteng-ganteng nih? Gimana sih ngedidiknya tuh? Sama kayak kamu kayaknya ya. Gimana? Kalau aku tuh yang penting anak sehat sih. Sekarang aku soalnya pas aku ngelahirin anak kedua itu aku bener-bener ngerasa sehat tuh adalah segalanya gitu. Jadi kalau anak itu, kita ini kan ibu nggak sempurna, kita jadi tidak bisa mengharapkan anak itu sempurna gitu. Kalau pas Rafa, aku misalnya dia kayak
ketemu orang malu gitu. Aku udah sebel, kamu kok ketemu orang malu-malu sih gitu. Kalau ketemu orang dilihat dulu, kalau udah lamaan baru mau ngobrol. Dulu tuh aku banyak komplainnya kalau misalnya aku ngeliat dia makan, kok lama banget sih makannya. Tapi sejak hamil nikah, itu tuh aku sempet karena ini anak kedua, tadinya dia sungsang, aku mau sesar. Cuma karena dia pas 38 minggu dia balik, akhirnya aku normal. Sungsang tuh balik, jadi kepalanya kan harusnya di bawah kalau normal kan. Sansan jadi sesar apa gimana? Pas Sunsang itu sesar? Nah jadi Rafa kan normal, nah si Mika ini tadinya sungsang, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kalau mau normal kan harus di bawah kepalanya. Iya, Pas udah 38 minggu, baru dia berbalik. Kepalanya di bawah, akhirnya aku bisa normal. Nah, karena anak kedua, itu rasa sakitnya tuh pas bukaan 3 tuh belum ada rasanya. Jadi akhirnya aku masih santai-santai, masih anggap remeh lah. Ternyata beberapa jam kemudian masih nggak ada rasa sakit, ternyata dia udah bukaan ke 5 ke bawah gitu. Jadi Mika ini dalam waktu sebentar banget itu tiba-tiba udah dibawa, terus aku panik, belum siap, terus dokter belum datang, dan akhirnya aku sempat kehabisan tenaga. Jadi seriusan? Oh my god. Ya, jadi udah hitam semua. Aku sampai bilang, aduh Tuhan, sekali lagi kalau misalnya aku nggak bisa ngeden maksimal, wah kayaknya gue mati deh nih. Jadi aku pikir, tapi setelah semuanya akhirnya pas aku doa kayak gitu, dia keluar, kemudian dicek semuanya sehat, dan dari situ aku sadar ya, ternyata anak itu yang penting sehat aja deh. Mau bentuknya gimana, mau dia pendiam, mau dia gimana ya, pembantu, walaupun dia mungkin gimana, ya udah deh, yang penting anak itu sehat gitu. Karakter kita bisa bentuk kan dari kecil, kita bisa kasih pengertian setiap hari karakter harus gimana. Dan aku juga sadar aku juga nggak sempurna gitu, jadi aku nggak bisa menuntut anakku ini untuk jadi orang yang paling berani, paling hebat, paling ceria, enggak. Jadi aku pokoknya intinya anak-anakku ini harus sehat dulu deh. Pokoknya sejak itu tuh pikiran aku, yang penting anak sehat tuh udah kayak anugerah gitu loh, Ti. Gimana sih? Iya, benar. Ya, anak sehat tuh udah anugerah. Enggak, ya. Apa namanya, priceless banget sih. Enggak susah dicari. Bener, yang penting anak-anak sehat, mau dia jungkir balik kayak gimana pun gak apa-apa lah. Yang penting sehat dulu. Pinter banget ya, udah bisa iklan loh, udah bisa acting gitu. Bantu mamanya cari uang ya. Berarti bank account-nya Rafa udah tebal banget ya ini. Ya, lumayan buat kencan nanti umur 17 tahun ke atas. Hati-hati lo, Santar, kalau udah gede banyak yang ngejer. Nah, kan mamanya galak. Kalau Harvey santai ya, Harvey ya. Kalau sama anak gimana sih dia? Iya, kalau Harvey tuh orangnya santai banget. Nah, kalau dia dari awal, memang dia bilang sama aku, jangan pernah nuntut anak itu harus A, B, C, D, E gitu. Yang penting anak tuh baik karakternya. Nggak usah pinter-pinter banget, nggak usah keren-keren banget. Yang penting sehat, dan maksudnya anaknya tuh baik gitu. Nah, jadi, itu gue setuju tuh sama Harvey, itu nggak usah pinter-pinter banget. Soalnya gue juga agak ngepas ya, yang penting yang penting bisa naik kelas gitu. Kadang-kadang nggak semua yang paling pintar tuh paling sukses dan bahagia gitu. Jadi kadang-kadang yang biasa-biasa aja nih lebih sukses, lebih bahagia karena bahagia. Jadi sebenarnya intinya yang penting baik, bener, dan bahagia aja gitu. Nah, San, tips sukses apa? Tips sukses. Oh, tips sukses ya? Kalau aku sih... Tunggu, bentar. Kan kita lihat San tuh almost perfect ya. Semuanya nggak ada kekurangan satu apapun. Nggak beneran. Maksudnya cantik. Anak lucu-lucu, ganteng-ganteng. Suami juga sukses, ganteng. Nah, itu apa yang kamu lakukan di masa lalu bisa sampai kamu? Itu kayaknya kamu deh. Ngomongin diri sendiri ya. Aduh, coba deh kasih tahu. Kalau aku sih pertama bersyukur karena aku bisa menikmati hidup dengan suami, anak, dan orang tua, dengan keluarga gitu, bersyukur. Intinya setiap kali kita menikmati waktu sama keluarga tuh aku bersyukur kita bisa berkumpul, sehat semua, cukup makan gitu. Kalau dikasih lebih tuh bonus. Aku tuh soalnya memang ngerasa semua yang kita punya ini kan dikasih sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelakuin something pun, kalau suamiku bilang kalau kita ngelakuin something baik pun nggak usah kasih tahu orang gitu. Jadi
aku sih depan mataku sendiri kalau suamiku misalnya, aku banyak belajar dari suami juga, kalau dia memberi dalam jumlah yang mungkin banyak ke orang lain gitu, aku sampai bilang, "Kamu nggak mikirin diri sendiri ya?" Maksudnya kenapa aku tuh komplain ke dia, "Kenapa kamu suka membantu orang lain sampai kadang-kadang kalau menurut aku berlebihan," gitu. Terus nggak ada yang tahu juga, dia tuh kalau ngebantu orang nggak ada yang tahu. Iya, katanya memang aku suka memberi tanpa orang lain tahu. Nah, Itu itu yang aku Insan yang suka jadi pertanyaan aku nih yang sekarang ini gitu. Mendingan orang tahu apa orang nggak tahu. Tapi katanya kalau misalnya orang tahu nanti jadi mengencourage banyak orang untuk melakukan hal yang sama juga gitu. Nah, nah, kalau aku aku sama istri aliran beda. kayak Harvey sih kalau maksudnya Nah, iya. Ya, beda-beda sih kalau misalnya kita diminta tolong untuk fundraising gitu. Jadi fundraiser misalnya galang dana. nah Mau itu nggak mau kita mau kan. Ya, kayak kemarin kita berdua kan ngebantuin Messi itu di ya. WeCare. Nah, itu kan kita fundraiser, kita harus menggalang dana, kita diminta bantuan untuk menggalang dana. Jadi kita mesti posting karena kita harus galang dana. Tapi ketika kita yang ngasih, kalau menurut suamiku jangan sampai orang tahu. Kalau kita ngasih diam-diam aja. Tuhan tuh tahu kalau kita ngasih. Jadi Tuhan tuh bakal balas dan kita gak akan Idola baru nih kekurangan. Harvey. Aku banyak belajar. Tapi kalau kita posting yang kita posting kemarin kan, aku juga cuma posting yang kita diminta teman untuk menggalang dana. Itu yang kita posting. Tapi yang kita kasih, kita nggak pernah ngasih tahu orang Jadi lain gitu. lihat aja ya. Iya sih, tapi Ya, kalau ya maksudnya intinya berarti kita support apapun itu ya untuk teman-teman di luaran sana juga mau yang memang supaya men-encourage orang untuk bisa membantu itu juga bagus, mau yang nggak ya. perlu orang tahu itu juga bagus banget. Pokoknya apapun itu, yang penting Ya. kita bisa melakukan banyak hal untuk banyak orang ya nggak? Dan kalau menurut Harvey sih kalau dengan memberi itu kita nggak akan kesusahan gitu. Kita nggak akan pernah kekurangan dengan memberi orang lain. Pernah ada nggak Sansan kejadian abis Hah? Sansan kasih sesuatu terus tiba-tiba double gitu? Oh, banyak banget sebenarnya. Jadi tuh lagi corona kayak gini, jadi Harvey misalnya lagi diminta bantuan, aku dimintain bantuan gitu. Terus aku beda nih, aku ngasih berapa, misalnya dia ngasih berapa, aku kayak, "Hah, kamu ngasih banyak banget." Aku bilang, "Wah, lagi corona," gitu kan. Maksudnya kan kita mesti ada saving juga gitu-gitu. Maksudnya sempat kepikiran kayak gitu. Cuma pasti ada lah manusiawi, "Hah, kok dia ngasih banyak banget," gitu. Aduh, terus kita juga maksudnya mikir bisnis gitu kan, sekarang kan semuanya lagi begini semua nih. Kita masih saving juga kan. Sama pandemi yang ada terdampak juga nggak bisnisnya? Iya, pasti lah semuanya pasti berdampak. Dan sekarang kan kita menggunakan tabungan ini kan, maksudnya Iya untuk benar. gitu. Untuk menolong orang lain pun kita menggunakan tabungan yang ada gitu. Jadi aku bilang sama suamiku, sisain ya buat kita besok-besok, kan kita nggak tahu corona sampai kapan gitu loh. Dan terus aku sempat kayak, waduh, ini soalnya siapa tuh kalau nolongin orang tuh pol-polan gitu, aku jadi agak khawatir. Terus dia bilang, "Kamu tenang deh, kita kasih segini, nanti pasti Tuhan balas." Aku ngerti sih pasti Tuhan balas, tapi lagi corona gini gimana cara ngebalasnya gitu. Aku sempet galau gitu ya. Aku pikir-pikir kan aku masih punya anak 2, harus ada tabungan gitu. Ternyata memang nggak sampai seminggu datang rezeki berkali-kali lipat dari yang kita kasih gitu. Jadi memang iya, jadi memang kalau ngasih orang tuh nggak perlu khawatir, ternyata seikhlasnya aja. Pokoknya yang penting ikhlas, kasih. Kalau nggak ikhlas jangan. Gitu. Jadi yang penting ikhlas, dikasih. Kalau aku sih pokoknya ikhlasnya berapa ya udah gitu. Tapi kalau nggak ikhlas jangan gitu. Tapi memang ternyata dengan memberi, ternyata ada lagi dikasih Tuhan yang kita tuh nggak pernah nyangka, oh ternyata bisa berkali-kali lipat ya dalam situasi apapun. Ternyata Tuhan kalau Berapa ngasih rumah tuh jadi? Tiba-tiba tahun depan udah ini ya. Aduh. Ya maksudnya Sansan benar-benar diberkahi banget gitu. Maksudnya inspiring gitu. Maksudnya kalau misalnya aku ngelihat sosial media Sansan tuh selalu positive vibe, selalu happy. Nggak pernah aku lihat-lihat Sansan misalnya lagi mengeluarkan hal yang negative vibes yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya kita selalu adem dan seneng liatnya gitu. Kamu juga deh kayaknya. Kamu juga. Nggak, soalnya memang
kalau kita kan kalau public figure pasti ada lah yang namanya lagi bete, lagi marah, lagi kesel, pasti ada. Cuma kadang-kadang sebelum posting aku mikir lagi, kalau aku posting kayak gitu nanti orang-orang yang mungkin lagi stres juga, lagi bete juga, nanti malah terkompor-komporin dengan gue mau posting seperti ini gitu. Jadi mendingan takutnya juga jadi heboh di media juga ya Sansan ya kayak gitu. Nanti besok-besok kita udah selesai keselnya, nanti malah jadi berita nggak penting gitu kan. Bener. Emang kadang ada masa galau dalam hidup, cuma emang sebelum di-share, tahan dulu. Iya bener. Ya jadi aku juga punya, kalau kamu kan kakak kan, manajernya, aku juga punya adik gitu loh. Jadi adikku selalu kayak ngebales komen gitu. Aduh, kadang-kadang komen yang gimana di sosial media pengen balas gitu. Sih yang komen jelek ke kamu, kayak aku rasa kamu nggak punya haters deh. Pasti ada lah, yang julid-julid tuh pasti ada. Pengen balas gitu, terus adikku bilang, udahlah, ngapain sih dibales? Orangnya nanti cuma cari panggung doang. Oh ya udah, delete lagi. Maaf Sansan, ujung-ujungnya abis itu dia minta maaf, ngapain juga kita. Iya, makanya kayak hapus teman-teman iya, hapus aja Instagram gue. Benar itu kan kita jadi bete aja, maksudnya ya udahlah kita, maksudnya makin kayak gitu kita makin pengen liatin justru ya kalau kita nih happy gitu aja biar makin sebel kali ya nggak sih kayak gitu. Nah, kalau aku sih ya adalah gue sih bersyukur bisa makan mulu ya kayaknya, bisa makan sama anak-anak. Tapi selama corona ini kalau aku senangnya karena aku di rumah, suami di rumah, terus jadi bisa sama anak-anak. Karena kan wah bahaya tuh adenya Mika gimana? Bahaya, itu bahayanya, resikonya. Tapi senangnya tuh kumpul keluarga lebih sering ya nggak sih? Iya bener. Senang banget. Selalu ya, kan? Bener sih, maksudnya sekarang si Tian lagi ngajak Juna main game gitu-gitu tuh nggak? Ya kan kayak senang banget ada suami. Kadang kangen ya sama traveling dunia luar, ngelihat laut, lihat gitu-gitu. Cuma ya udah. Abis ini kita bisa lah. Abis ini kita holiday, kita udah plan mau kemana gitu. Iya deh, pokoknya aku seneng banget bisa ngobrol sama Sansan, inspiring banget. Ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman di sini? Terakhir, kata-kata terakhir, pesan di tengah pandemik ini supaya bisa tetap semangat, stay at home dan bahagia. Yang jelas setiap malam harus berdoa, semoga keadaan ini cepat berakhir. Terus nikmatin waktu sama keluarga, sama suami, sama anak-anak, sama orang tua gitu. Terus kemudian tetap happy karena ini pasti akan berakhir, pasti. Karena banyak banget manusia besar di dunia ini yang berusaha untuk mencari vaksinnya. Jadi kita harus positive thinking biar tetap sehat, jadi imunnya nggak drop dan selalu sehat sempurna setiap hari sama keluarga. Keren. Thank you Sansan. Pokoknya sehat terus untuk keluarga kamu, bahagia terus, makin sukses, makin berlipat ganda rezekinya. Pokoknya yang bagus-bagus. Makasih waktunya ya Sansan. Buat anak-anak ya, sama suami juga. Buat anak-anak juga. Hai semuanya, tadi kita udah ngobrol sama Sansan. Intinya tuh banyak banget yang bisa didapetin dan menginspirasi sama dia. Kalau Sandra itu dan suami tipenya dia memberikan dan tidak ada orang lain yang tahu. Tapi apapun itu, sejauh kita bisa membantu orang banyak, apalagi di tengah kesusahan pandemik seperti ini, mau orang tahu mau orang nggak tahu, pokoknya apapun itu sangatlah berguna. Sekecil apapun bantuan kamu sangat berguna. Lihat di sekitar kamu, lihat saudara-saudara kamu, lihat juga keluarga kamu, siapa yang kira-kira lagi membutuhkan bantuan. Jangan ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Semoga saja obrolan aku sama Sandra Dewi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di YouTube channelnya Titi dan Tian. Stay safe, stay at home. Bye-bye.